Hey, selamat datang di Putra Jawa Channel. Perkenalkan, nama gue Muklis Saputra dan gue asli Jakarta, mungkin lebih tepatnya di Jakarta Timur. Jadi kesempatan kali ini gue mencoba untuk sharing mengenai pengalaman gue tentang COVID-19 yang sudah sangat meresahkan di negara Indonesia ini. Pastikan buat teman-teman untuk menonton video ini sampai habis, jangan ada yang skip-skip, agar apa yang gue sampaikan nanti tidak adanya salah paham ataupun salah persepsi dari kalian semua. Dan sebelum kita memulai pembahasan mengenai COVID-19, biar lebih santai, kita bumper dulu. Jadi, seperti di awal yang gue sampaikan tadi, gue ingin mencoba untuk sharing mengenai pengalaman gue tentang COVID-19 ini, dengan harapan video-video yang gue buat ini sedikit banyak bisa ada yang diambil baiknya dari teman-teman semua. Syukur-syukur bisa jadi bahan pembelajaran buat teman-teman semua gitu. Karena gue percaya ketika gue memberikan hal positif buat teman-teman semua, maka secara nggak langsung impactnya akan balik juga ke gue, dan itu akan mempercepat proses recovery gue gitu. Jadi gue mohon dengan rasa hormat gue sama teman-teman semua untuk bantu gue membesarkan channel Putra Jawa ini dengan cara subscribe channel Putra Jawa ini dan share video-video gue ke teman-teman kalian yang sepengalamannya sama kayak gue juga gitu. So, terima kasih sebelumnya ya buat teman-teman semua yang udah mau bantu gue untuk subscribe channel gue, subscribe channel Putra Jawa ini, dan terima kasih. Singkat cerita, gue belum lama ini tuh pergilah ke salah satu mall daerah Jakarta Selatan yang notabene mallnya itu gede banget. Kebetulan juga gue kesana sama keluarga perempuan gue dengan tujuan kesana tuh kita buat makan siang sekaligus buat nyari kado untuk anaknya salah satu temen dari perempuan gue. Nah, singkat cerita lagi, makanlah gue di tempat makan di sana. Setelah makan, yang harusnya gue ikut muter-muter mall itu buat cari kado, cuman gue memutuskan untuk memilih tidak ikut muter-muter. Gue lebih menunggu di lobi karena kebiasaan gue sehabis makan ngerokok gitu kan. Ya udahlah, gue nunggu di lobi aja gitu. Nggak lamanya gue ngerokok gitu, terus tiba-tiba gue merasakan badan gue tuh udah mulai nggak enak. Mulai nggak enaknya tuh dari mulai sesak napas, terus keringat dingin, pandangan gue, penglihatan gue juga udah kayak kunang-kunang, terus jantung juga berdebar-debar kayak apa ya, kayak mau pingsan deh gitu. Terus itu berlangsung ada kali ya 5 menitan tuh. Terus saya mau pingsan banget ya. Nah dari situ gue mencoba buat nenangin gitu kan, kalau gue nih gak apa-apa gitu. Cuman habis setelah gue agak lumayan enakan, nafasnya juga lumayan agak enteng gitu. Sempat sih gue berpikir kalau ini tuh COVID gitu, kalau ini tuh corona. Cuman setelah itu gue coba telepon, setelah gue sudah mulai enakan, gue telepon perempuan gue, ketemulah kita di lobi gitu. Nggak banyak cincong, nggak banyak cerita, gue langsung minta pulang. Sampai di rumah gue, karena rasa penasaran gue yang tinggi, cuman gue takut juga menerima kenyataan kalau gue COVID. Takutnya gitu kan, sebelum dites ketahuan hasilnya gue COVID, gue gak bisa nerima. Cuman gue banding-bandingkan diri aja gitu buat rapid, ternyata hasilnya non reaktif gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa gue bisa kayak gitu, dan seketika jantung gue berdebar-debar, sesak nafas gitu. Pokoknya rasanya itu mau pingsan lah. Gue coba untuk
cari artikel gitu tentang apa yang gue alamin gitu. Nah ternyata apa yang gue alamin ini tuh relate banget sama apa yang gue sama yang ditulis di artikel itu gitu. Namanya itu gangguan anxiety disorder kalau nggak salah ya. Bukan gangguan sih, general anxiety disorder. Gue nggak tahu sih anxiety apa anxiety, gue nggak tahu gimana bacanya. Pokoknya general anxiety disorder. Nah itu kayak gangguan, gue tuh kayak mengalami gangguan bukan kejiwaan sih ataupun mental ataupun segala macam, cuman kayak lebih ke pikiran sih kayaknya sih ya, gangguan pikiran gitu sih, kayak gue nggak ngerti deh, pokoknya kayak gitu deh. Cuman impactnya tuh ke badan gue gitu. Nah ternyata ternyata gue bukan covid, gue mengalami gangguan anxiety disorder itu. Dan parahnya lagi gue sudah general. Kalau anxiety itu ada tahap-tahapnya, ternyata ada yang general itu, yang tadi general itu GAD, general anxiety disorder. Ada lagi anxiety, ada lagi yang GERD kalau nggak salah deh, pokoknya yang masih di bawah-bawah gitu ya. Walaupun sebenarnya setiap manusia yang normal itu punya anxiety, kecemasan, cuma tidak berlebihan. Cuma kalau gue, kecemasan yang gue alamin itu sudah impactnya ke badan gitu. Jadi terparahnya adalah ketika anxiety itu kambuh, impact ke badan yang paling terparah adalah gue merasakan yang namanya panic attack. Panic attack itu tadi yang gue bilang, gue merasakan jantung gue berdebar-debar, terus pernapasan gue juga mulai berat, pandangan gue sudah mulai kunang-kunang, rasanya itu mau pingsan apa. Rasanya itu kayak yaudah kayak mau pingsan, benar-benar mau pingsan gitu. Nah kalau misalnya orang normal lah, kalau ketika dia merasakan panic attack seperti itu paling aduh gue kenapa ya. Cuman kalau gue yang kalau yang orang anxiety disorder itu, karena kalau orang anxiety itu lebih ke seakan-akan tuh udah terjadi kalau gue pengen pingsan. Contoh lain kayak gini deh, kayak apa ya, kayak gue menceritakan film horor ke kalian gitu, ke teman-teman semua gitu. Ya mungkin kalian merasakan takut, cuman rasa takutnya itu beda sama apa yang gue alamin, karena gue nonton sendiri secara langsung gitu film yang gue ceritain ke kalian semua gitu. Sementara kalian hanya mendengar cerita dari gue. Ya sama-sama merasakan takut, cuman rasa takutnya itu lebih gue yang kayak lebih beratnya gue gitu. Rasa horornya tuh gue banget deh. Maksudnya gue yang lebih takut, lebih was-was gitu. Nah itu anxiety. Nah anxiety itu muncul ketika pola tidur gue yang gak baik. Ya gue mengalami itu, pola tidur gue yang gak baik karena gue seorang editor video lebih tepatnya. Jadi gue sering mengerjakan editan itu sampai larut malam, sampai jam 3 pagi. Pola makan yang gak teratur akhirnya menjadi gangguan pencernaan, gangguan lambung. Itu salah satu contoh paling besar yang berpengaruh dari anxiety. Ataupun juga dari lo punya masalah yang lo belum terselesaikan, akhirnya lo pendam sampai sekarang, itu juga salah satu pengaruh dari anxiety tersebut gitu. Gue mau ngasih pandangan sedikit buat teman-teman semua yang jika teman-teman semua mengalami anxiety kayak gue, mengalami kecemasan sangat berlebihan, kalian harus percaya kalau kalian adalah orang-orang yang beruntung. Kalian adalah orang-orang yang terpilih. So kalian harus percaya itu, karena kalian harus meyakini juga di depan sana, di waktu yang akan datang, ada hadiah yang menunggu buat kalian. Hadiahnya itu apa? Nanti biar teman-teman aja yang merasakan seperti apa hadiahnya. Pokoknya hadiah
dan positif. So di part pertama ini tujuan gue untuk membuat video ini, yang pertama gue bukan alhamdulillahnya gue non reaktif COVID. Gue harus perjelas di sini. Yang kedua, tujuan gue untuk membuat video ini tuh, gue mau coba sharing pengalaman gue tentang anxiety ini. Mungkin untuk video pertama ini kalian masih pada bingung kali ya, anxiety itu apa, panic attack itu apa gitu. Nanti makanya juga maksud gue di sini gue untuk mencoba untuk sharing sama kalian apa sih anxiety itu, apa sih panic attack itu, anxiety itu ada berapa tahapannya gitu. Karena gue melihat kayaknya teman-teman gue tanpa dia sadari dia tuh memiliki anxiety juga. Nah, cuman kayaknya dia tuh bingung. Maksudnya bingung tuh, malu dia harus cerita ke siapa karena dia nggak siap menerima kenyataan kayak gue juga. Terus mungkin juga ada yang mau ke dokter tapi dia nggak punya biaya untuk sekarang ini karena pandemi COVID, ataupun dia mau konsultasi ke psikiater dia nggak punya kenalan. Akhirnya dia bingung harus bertanya sama siapa yang lebih mengenal apa yang dia alami. Gue pun sampai detik ini masih mengalami namanya general anxiety disorder dan masih proses recovery, proses pemulihan gitu. Dibilang panic attack masih ada, gue masih suka mengalami, tapi kalau sekarang gue lebih bisa mengontrol panic attack itu sendiri gitu. Terapinya seperti apa nanti akan gue jelaskan, akan gue beri, gue buat videonya juga gitu. Gue juga pun masih belajar di sini cara recovery seperti apa, karena gue juga sampai sekarang masih suka sharing sama temen gue namanya Mas Gilang. Nah Mas Gilang ini salah satu orang pertama yang meyakinkan gue setelah gue melihat artikel anxiety disorder ini. Terus dia orang pertama kali yang ngontekin gue untuk sharing mengenai anxiety ini. Nah maksud gue dia yang pertama meyakinkan gue kalau gue emang benar-benar mengalami gangguan anxiety disorder ini gitu loh. Lebih tepatnya general anxiety disorder. Karena kenapa gue bisa gue bilang percaya sama omongan-omongan dia, karena pertama dia pernah mengalami. Berapa lamanya gue nggak tahu. Terus alhamdulillahnya dia sudah recovery dan ya banyak masukan-masukan dari dia yang buat ini masuk akal gitu. Ini relate juga sama gue gitu. Nah kalau nggak salah dia salah satu admin di forum Facebook anxiety deh kalau nggak salah, anxiety Indonesia kalau nggak salah. Cuman cari aja. Cuman kalau kalian mau tanya-tanya langsung sama dia boleh kalian DM Mas Gilang. Nanti gue kasih Instagramnya di sini di atas, di sini boleh. Dan balik lagi, tujuan gue membuat video ini tuh itu tadi, untuk speak up tentang apa yang gue alamin ini. Mungkin orang-orang di luar sana juga banyak yang mengalami, cuman dia bingung untuk bercerita sama siapa. Mungkin dengan video ini sedikit banyak membantu. Oh ternyata ini sama yang gue alamin gitu. Maksudnya sedikit membantu tanpa dia harus bertanya-tanya, dia bisa belajar dari video ini gitu. Intinya gue akan menjelaskan apa itu anxiety, apa yang dialami sama gue juga, impactnya seperti apa di badan gue, di hubungan gue, di relationship gue sama perempuan gue tuh seperti apa ketika gue mengalami gangguan anxiety tersebut. Ada juga impactnya ternyata di hubungan gue. Jadi sampai ketemu di video-video berikutnya, di part-part yang berikutnya, and God bless you.